Wih, kan. Ngapain sendiri kan? Iya Pak Oh, berarti teman mana? lagi pada di jalan Pak Iya, masuk dulu, masuk. Ya. Ini teman-teman kapan nih kesini? Nggak tahu Pak kayaknya masih pada macet. Ya udah ya, masuk dulu. Iya Pak Assalamualaikum, Pak M. Waalaikumsalam. Tuh temanmu datang tuh. Saya tak bukain pintu dulu ya. Hmm. Nih, dia udah datang. Itu Danang udah di dalam tuh tunggu dari tadi. Iya, Pak M. Kiki mana dulu? Masih di jalan kayaknya, Pak. Oh, ya. Udah duduk dulu tuh. Ya, masuk. Nah, ini gimana kabarmu? Kok lama nggak muncul habis ujian baru muncul sekarang? Baik, Pak M. Baik. Terus apa yang mau diteruskan apa? Mau melanjutkan program itu bentuknya kayak apa? Nanti bisa kita saling sharing. Jadi kita di sini tuh mau nanya lebih jelas tentang sejarah tari Betawi. Kan karena kita udah lama kayak di Sanggar Seta, kita tuh pengen lebih tahu detailnya. Jadi tuh kayak kenapa pas evaluasi kemarin itu yang dipilih tari Gegot sama tari Ragam Dasar dari sekian tari yang sering kita lihat di Sanggar. Terus kamu tentang apa? Saya mau negasin yang tarian Betawi itu Pak Tentang tariannya. Iya tariannya tuh. Kalau kamu? Ya, aku cuma pengen tas sejarah aja sih Pak ya. Soalnya kita kan udah lama banget di sini kan 6 bulan. Oke, jadi gini, tentang tari Betawi ini sebetulnya Betawi sendiri topeng itu nggak ada sebetulnya. Yang ada adalah kisalak, tambun. Nah, itu ada dua istilah, topeng wetan dan topeng kulon. Nah, topeng wetan tuh tambun, kasih, ada topeng kulon tuh kisalak, kiracas, itu topeng kulon. Dan kenapa saya dulu milih ini tadi ditanyain tentang saya kok milih tari dasar sama Gegot. Nah, karena grup tari saya terakhir ini sudah dasarnya Betawi. Makanya saya selalu mempelajari, memberikan pelajaran tentang Betawi. Kalau tari yang lain yang kamu lihat kemarin, apa ya namanya, supaya anak-anak juga mengenal daerah lain, tidak hanya Betawi. Nah, karena ini anak-anak baru, jadi harus ada semacam evaluasi sampai seberapa sih anak-anak ini mempelajari tari Betawi, tentang tari dasar, tentang tari Gegot. Nah, sebelumnya tuh Betawi nggak ada tari dasar, tari Gegot nggak ada. Yang ada di Salak, di Tambun. Tahun 70 baru ditetapkan sama Gubernur Ali Sadikin bahwa ada topeng, ada cokek, ada ondel-ondel ditetapkan sebagai kesenian DKI Jakarta. Nah, ini makanya waktu itu Dinas Kebudayaan itu mengumpulkan, menginventarisir apa aja sih yang bergerak di Jakarta ini. Nah, tadi ada topeng, ada ondel-ondel, ada tanjidor, jadi ada sekitar 16 kesenian yang ada di Jakarta. Ini tentang sejarahnya. Nah, kalau sejarah tari Betawi, topeng Betawi sendiri, kenapa ada tari dasar? Nah, sebetulnya kalau kita melihat secara utuh, secara yang aslinya, seperti ada Butini, itu yang terakhir nih, Butini ini tinggal satu-satunya. Dulu ada Mak Kinang, ada Mak Lima, ada Mak Beni, ada Mak Mani, banyak nih penari-penari sepuh nih. Tapi sekarang nggak ada, habis.
Nah, saya pernah waktu itu tahun 77 saya mendatangi ibu-ibu ini, empok-empok ini, yang penari-penari ini. Kok beda ya antara wetan sama kulon gitu. Beda, ada gerakan beda, ada ini. Makanya pada tahun 78 saya sama Bu Tini, karena suaminya Bu Tini ini memang pakarnya lah, dan itu perpustakaan berjalan. Jadi saya tanya apa aja bisa dijawab sama suaminya Bu Tini, namanya Pak Rahmat Rohiyat. Saya mencoba membuat lokakarya yang sasarannya membuat tarian ini gampang dipelajari. Kalau melihat secara ke senimannya langsung dipelajari susah, karena beda-beda gayanya. Nah, makanya kita rangkum satu tahun 78, saya bikin lokakarya. Kita menentukan, oh ini namanya gerakan kewer, oh ini namanya gerakan selancar. Itu tahun 78. Sama Bu Tini, saya Bu Tini yang bergerak, Pak Kisam yang ngendangin, itu bapaknya Bu Tini. Jadi kita bertiga membuat itu, terus kita tawarkan ke seniman langsung, akhirnya disetujui. Jadi dalam pergerakan atau perkembangan tari topeng ini banyak sekali ya. Misalnya dulu itu namanya kewer tuh hanya entah bilang namanya kewer, cuma gitu. Nah, sekarang ada perkembangan agak jauh segini, sekarang malah di sini. Tak dulu hanya gitu tuh, hanya gitu. Sekarang berkembangnya bisa gini, bahkan ada yang sampai gini, tak dublang ada gitu, tapi tepakannya tepakan kewer. Jadi perkembangannya luar biasa. Dan sayangnya yaitu tadi yang mengembangkan ini sebetulnya secara tekniknya nggak ngerti tepakan apa sih, tepakan apa. Banyak yang nggak ngerti. Kadang ada gerakan selancar digerakin bukan selancar, ada goyang digerakin bukan goyang, itu banyak sekali. Berkembangnya sampai segitu, sampai terlepas. Nah, makanya saya mau menerangkan ini supaya kamu juga tahu bahwa Betawi ini dalam kurun waktu hitungannya. Dulu tidak ada Betawi, jadi tahun 70 menurut kurun waktu dia tari topeng ini kan masuk ke wilayah Batavia, dulu masih Batavia dari tahun 1937. Jadi masih belum kemerdekaan. Ini topeng ini udah ngamen di daerah Batavia, ada di pasar Mester, terus daerah dulu Blok M tahu nggak, tahu namanya, tapi yang pasti itu di Mester tuh topeng tuh selalu ngamen di situ. Akhirnya karena kurun waktu keberadaan topeng ini sama Ali Sadikin itu tadi dibakukan jadi kesenian Betawi tuh dan ceritanya. Nah sebetulnya aku ini belajar juga dari Pak Rahmat Rohiyat sama Bu Tini, itu istrinya, sama Pak Kisam. Nah nanti kalau kamu mau ya kan, tak ajak tempatnya Bu Tini. Siapa sih Bu Tini itu? Yang bisa aja membuat tari ragam dasar itu. Setuju enggak? Setuju. Ada waktu enggak? Ada. Jadi nanti kita ke sana rame-rame. Aku tak ngabarin dulu, karena kalau nggak ngabarin dulu tahu-tahu dia pergi kan. Nah, kita aja sekarang kita di sini kita sudahin dulu. Ya. Kita menuju besok atau kapan kamu kabarin aku. Pak, aku siap. Aku juga ngabarin Tini. Oke? Oke. Nah, ya udah, makasih ya. Iya, Mau baik. datang ke rumahku ya, Ya, kayak gini, makasih, Pak. berantakan kayak gini nih enggak. Dia nggak apa-apa ya. Dulu mau sebelumnya saya sama teman-teman saya ingin bertanya, dengar dulu. Perkenalkan, nama saya Rindu Ramadhani dari Pesantren Negeri Al Fitri Jakarta. Saya
mewakili teman-teman saya untuk bertanya kepada Ibu tentang tarian Betawi. Tadi saya ingin bertanya, kan tadi katanya tari Betawi dari tahun ke tahun berganti gerakannya. Iya. Nah itu Berkembang. berkembang gerakannya. Nah itu gerakannya seperti apa aja ya? Perubahan gerakannya itu, perkembangannya itu banyak. Karena kan sekarang banyak yang bikin kreasi. Nah kalau kayak dulu tindak selancar, misalnya tindak selancar tuh ini gini diangkat gini, tapi ngalir. Jadi bukan begini aja, tapi ini misalnya gini tapi ngalir. Nah ini gini, nah ini ngalir gini, nah gini ngalir. Itu. Terus kewer juga cuma di sini kayak gini. Kalau yang kewer, ya, jadi lama-lama ke sini, naik di sini deh, ke atas. Lama ke sini, Bu. Lama-lama ke sini ya gitu. Nah itu Perkembangan namanya. Perkembangannya ya dari yang Bukan berubah ya. bukan berubah tapi perkembangannya. Jadi yang tadinya cuma di sini pinggang ya, ke pinggang, terus naik ke bahu dikit, nah lama-lama ke atas gitu. Tindak selancar pun juga gini, tindak selancar ini gini ke sini, ini ke sini, nah sini. Akhirnya lama-lama jadi, nah ini ke sini, langsung dibalik. Sebenarnya jangan dibalik, loh gini. Karena nggak ada ukel ya. Iya, karena nggak ada ukel. Jadi cuma ini ke sini, nah ini ke sini, nah ke sini, nah ini ke sini. Rapat tindak juga ini gini, nah ini 1, 2, ini ke sini 3, nah gini. Jadi ngalir. Nggak plek, nggak dipatah-patah gitu, semuanya ngalir, gonjingan gitu. Jadi plek udah. Sekarang gitu dibanting-banting ya, patah-patah gitu, aku ini ngalir gitu. Itu dari nenek, itu tahun 30-an, terus berkembang sampai tahun 70-an saya belajar, yaitu akhirnya berkembang lagi, ketemu Pak berkembang lagi gitu kan. Nah, Kayak ini gitu. pertemuanku sama Bu Tini ini merupakan awal dari sebuah perkembangan Secara total dari Betawi yang tradisional banget sampai yang sekarang berkembang. sampai sekarang. Iya. Saya mulai sama Bu Tini. Tadinya kan antara Bu Tini sama istrinya si Supri sama Yani. Bani sama gerakannya. Saya kan nggak tahu, ternyata juga masih ada hubungannya. Iya. Aku hubungin Bu Tini, Mak 5 saya ambil, saya pergi ke Bekasi, lihat istrinya namanya Yani tadi. Saya tanyain gerakannya sama tapi bentuknya beda. Gitu, bentuknya beda. Namanya kewer tapi bentuknya beda gitu. Makanya lah ini kalau mempelajari gimana antara Bekasi sama si Salak. Sementara sebetulnya udah dibikin sama. Karena saya kesini kan tahun 76, tahun 70 sudah dibikin namanya tari Betawi, gitu. Ya kan? Sudah tari Betawi. Tapi belum ada ragam dasar. Belum ada. Jadi makanya Kamaji. masih istilahnya Kamaji. Lagu Kamaji itu yang buat dasar. Jadi begitu saya berkenalan sama Bu Tini, saya bikin lokakarya, saya bertanya, boleh nggak ini dikompakin antara Wetan sama Kulon? Kalau Tambun Bekasi, istilahnya Wetan gitu. Wetan. Nah, tapi kalau Bu Tini ini Kulon. Kulon itu barat, Wetan itu timur, ya kan? Nah, dari sini tahun 78 sama Bu Tini kita bikinlah namanya ragam dasar. Nah ini kita berkompromi antara saya Bu Tini, antara sama Mbak Yani, Mpok Yani, Pak Kisam, Pak Warta, terus Pak Kajet, semua gitu kemudian diajak ngomong, boleh nggak ini kasih nama ini biar sama. Di ACC makanya dinamakan itu, makanya ada rapat Linda. Nah itu terbentuk secara full. Tadinya kan cuma kalau sama Bu Tini itu aku ngajarnya urut itu yang sekarang ada ragam dasar itu. Cuma Bu Tini lainnya nggak ada. Iya. Belum ada. Masih belum ada. Kalau aku ngajak Bu ngajar sana yuk. Itu yang diajarkan ragam dasar itu tadi.
Tapi masih musik hidup, belum ada rekaman. Belum ada rekaman, jadi masih Babe ngikut terus ya. Iya, jadi kemana-mana aku sama Babe. Kemana aja, karena aku nggak mau dia tuh sebetulnya secara ilmu berkesenian kalau direkam tuh kasihan tradisi seniman umum, seniman apanya, senimannya yang aslinya. Iya. Kalau direkam, karena apa? Udah ada rekaman ngapain bawa orang? Lebih ngirit bawa kaset daripada bawa orang. Bawa orangnya, iya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Makanya kemana aja bapak mesti saya ajak. Kemana? Ayo bang, ada di sana. Satu rombongan. Butini ke sana. Hari satu rombongan. Nah 78 udah terbentuk ini. Baru tahun 2000 rekaman. Udah direkam aja daripada ini direkam aja. Iya. Rekam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa dipakai gara-gara Pak E yang punya ide rekaman tuh. Kalau enggak ada Pak E. Nggak ada. Ya. Enggak ada, itu rekaman lama semua itu rekaman. hasil rekaman, hasil foto-foto itu dipakai sampai sekarang ini. Maksudnya kalau nggak ada itu ya memang acuannya, bener acuannya nggak ada. Sekarang gini Bu, ini juga anak-anak itu harus perlu tahu. Iya. Tapi sebenarnya yang ganjel saya. Ganjel. Nah ini kamu ini buat catat ini sejarah masalahnya. Ini sejarah tentang perjalanan Betawi, Iya. tari Betawi. Kenapa disebut Betawi? Karena dari bahasanya itu, bukan dari wilayah ya, bukan dari wilayah Jawa Barat istilahnya. Tapi ini wilayah budaya Betawi itu di Karawang pun masih ada orang ngomong Betawi. Kayak topeng Banjet aja, itu kalau dia nari topeng Jantuk, lipat gandek itu ngomongnya Betawi. Dia nggak ngomong Sunda, padahal dia di Karawang. Karena dia memang pernah belajar di sini, pernah dia ikut di Makinang gitu. Jadi Jantuk itu dia pakai bahasa Betawi. Nah, jadi gini, nanti saya akan berikan gambaran perubahan antara penari tradisional topeng. Waktu itu ada Butini, ada Mak Lima, ada Mamani, dengan anak-anak yang sekarang. Ya, ini nanti saya berikan gambarnya, akan terlihat perbedaannya di situ. Gerak-gerak dasar tari Betawi. Nah, yang ini adalah penarinya, namanya Butini. Ini baru nari topeng tunggal atau topeng kedok. Nah, yang sekarang ini adalah Mak Lima dengan Mak Bini dalam tarian Kang Aji. Nah, jadi gini, ini kita ngelanjutin kemarin, kita habis tempatnya Butini, ya kan? Iya. Dari tempatnya Butini ini, jadi gerakan-gerakan Butini ini kita bawa ke sini. Setelah kita rubah waktu tahun 78, ada perubahan gerak, ya. Seperti waktu pertama Butini kalau gerak bukan ini, tapi ya hanya di bawah begini. Tapi setelah tahun 78 untuk bisa dipelajari oleh anak-anak seperti ini jadi ganti drouting deting pak, namanya rapat nindak ya. Drouting ting deting plak rapat nindak, ini ngalir bentuknya, jadi tidak ditarik-tarik gitu. Kebanyakan kalau ini anaknya drouting, ini juga harus lembut. Dong ting 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 ngalir terus ya. Ini salah satu perubahan dari rapat nindaknya waktu Butini masih pakai gaya lamanya yang dari Cisalak itu begitu ya. Jadi setelah itu kita harus rubah jadi
supaya gampang dipelajari. Tapi kalau ngikutin yang dari Israel susah. Donting ting ting paku, dululing ting ting paku. Karena apa? Nggak ada tempo yang bisa dihitung. Karena tari rakyat biasanya itu pribadi masing-masing. Enaknya di rasanya dia, ya. Bukan kalau ini kan udah dipelajarin 5, 6, 7, 8, tuh 2, 3, 4. Kalau dulu nggak bisa dihitung, ya. Karena masing-masing punya rasa dari tari rakyat. Jelas? Jelas. Nah itu makanya sekarang jadi tarian yang sekarang. Rapat tindak, selancar juga sama. Don tak tu tak don 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 tak don don tang don don tak don. Tidak gitu. Ada yang itu ya. Tapi langsung dompak domping pang dombang dompak domping dompak dompak dompi. Ini ngalir terus tangannya. Ya. Masih ingat gerakannya? Ya. Itu salah satunya. Goyang. Goyang pun juga dulu ada yang namanya topeng wetan sama topeng kulon. Topeng wetan itu Bekasi, Tambun, ya. Bekasi, Tambun itu topeng wetan. Kalau topeng kulon itu Cisalak, Ciracas, Cilegon, Cirebon jauh banget. Ini di daerah Jakarta sih, ya. Jadi udah saya terangkan tadinya. Kamu juga harus tahu, anak-anak, bahwa topeng ini baru diakuin sama DKI pada tahun 1970, ya. Baru masuk ke Betawi, ya. Nah, sebelumnya namanya topeng Salak, topeng Bekasi, dan tidak ada nama topeng Betawi, nggak ada dulu. Yang sekarang dinamakan topeng Betawi ini pengembangan dari topeng Sisalak dan topeng Bekasi, ya. Saya kombinasi supaya bisa dipelajarin jadi tari ragam dasar yang sekarang ini, ya. Mau ngelihat yang secara keseluruhannya? Boleh ya? Ya. Nah, kita teruskan. Jadi kita akan praktek langsung dengan anak-anak yang di sanggar sini, ya. Ini prakteknya dua dan belakang ini siswa-siswa di Citra Kirana. Kita coba ya.
tadi yang namanya ragam dasar yang sekarang ini untuk panduan semua sanggar yang mempelajari tentang tari Betawi. Nah, ini ragam dasar ini saya susun tahun 78. Sekarang ini jadi dasarnya gerak-gerak yang ada di Betawi sini. Mungkin semua yang sudah saya omongkan sama Anda anak-anak dari berapa? SMK 67. SMK berapa?
67 Nah, Jakarta. 67. Jadi ini nanti yang akan menjadi bahanmu yang dari Sanggar Kshetra Kirana, pimpinannya Pak Dewo, ya. Saya di sini hanya sebagai pembina. Jadi pembina semuanya ini karena yang dianggap paling tua kayak gitu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.